Dua dalam waktu 1 menit, Pak Anies. Sebaiknya disebutkan berapa persentase yang ideal, Pak, untuk kita di Indonesia. Kalau hanya mengatakan bahwa kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya? Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30% dari GDP. Sehingga kita aman di situ, di bawah 30%. Dan itu caranya apa? Dengan satu, menata hutangnya, yang kedua memperbesar GDP-nya. Yang tidak kalah penting adalah melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari hutang luar negeri, termasuk pelibatan swasta. Lalu memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan memperkuat juga GDP kita, di samping mengurangi kebocoran pajak. Dan hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya yang kita kerjakan. Baik. Terima kasih. Harap tenang dulu. Kita kembali ke calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Saya nggak mengerti. Jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terus aja. Saya akan bilang AA. Saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita dihormati di dunia. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan. Menggarisbawahi bahwa kita perlu kekuatan pertahanan yang kuat. Kita perlu platform untuk patroli, kita perlu satelit, kita perlu banyak sekali. Dan untuk itu pertahanan harus kita bangun. Dan tadi ya sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas, karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Ya, saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Ya, jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong begitu. Ya, karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas, tapi usianya masih muda. Baik, jadi habis Pak Prabowo. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya harap tenang, kita sudah sepakat di awal. Kita kembali ke calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo, untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Terima kasih, Mas Anies. Saya tidak memberikan catatan ASEAN. Saya tahu persis pengambilan keputusan. Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada, jadi saya mengundang kita bicara terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis.
Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang Hadirin, dulu, mohon tenang dulu kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang, mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo waktu Bapak satu. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta. Tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun. Sehingga mereka tidak perlu ngekos. Tidak perlu mereka sewa. Dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal. Tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar. Itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak Anies. Mohon tenang Bapak dan Ibu, mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang. Tenang dulu yuk supaya kita bisa lanjutkan acaranya. Mohon tenang dulu. Mohon tenang menjaga ketertiban. Kita berikan hak yang sama kepada 3 Tahan dulu guys. Mohon tenang, mohon tenang. Dan kita akan